وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. Alhamdulillah, pada pertemuan sebelumnya kita kemarin telah mempelajari respon dari para petinggi-petinggi Quraisy, dari para pembesar-pembesar Quraisy terhadap dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan secara terang-terangan. Yang mana sebelumnya pada 3 tahun yang belakang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih menyampaikan dakwah itu secara sembunyi-sembunyi, secara fardiyah, secara personal, perorangan, diajak satu persatu. Setelah 3 tahun baru kemudian beliau suarakan secara terang-terangan. Ketika sudah disuarakan secara terang-terangan, itu pun Rasulullah masih menyampaikannya dengan strategi dakwah yang cemerlang, yaitu dimulai dari keluarga kerabat dekatnya dahulu, baru kemudian orang-orang banyak secara umum. Kemarin kita ketahui bahwasanya orang-orang Quraisy, para pembesar Quraisy, karena khawatir dakwah Nabi Muhammad nanti akan didengar oleh para jamaah haji yang datang menuju ke Mekah, akhirnya mereka bersepakat untuk membuat suatu tuduhan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tuduhan tersebut harus satu kata. Maka mereka bersepakat untuk menuduhkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai tukang sihir. Nah, apakah berhenti sampai di situ saja? Di sini kemudian Syekh Shafii Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullah memaparkan, menggambarkan bentuk-bentuk gangguan yang dilakukan dan diupayakan oleh orang-orang kafir Quraisy terhadap dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kemarin itu khusus untuk menyerang pribadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja. Nah, sekarang ini upaya-upayanya dilakukan dari berbagai sisi untuk mengganggu dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bentuk-bentuk gangguan ini pada awalnya ini digambarkan oleh Syekh Shafii Rahman Al-Mubarakfuri, belum ada konfrontasi fisik. Bentuk-bentuk gangguan ini baru sifatnya itu secara lisan disampaikan. Nah, nanti setelah ternyata upaya-upaya gangguan yang secara lisan itu tidak berbuah baik bagi mereka, mereka mulai melakukan tekanan-tekanan secara fisik, berupa penyiksaan, berupa bahkan sampai kepada tindakan pembunuhan. Itu juga dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Sampai pada taraf ini pun ternyata tidak membuahkan hasil yang baik bagi mereka. Alhasil mereka kemudian melihat dan mempelajari kira-kira di mana sih titik lemahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, ternyata ada perlindungan, ada dekengan. Dekengan itu bahasa yang enggak resmi. Ada perlindungan dari pamannya Abu Thalib. Nah, ketika mendapati ada perlindungan dari pamannya Abu Thalib, nanti mereka bersegera datang kepada Abu Thalib. Ini kuncinya mesti di sini. Dibisiki Abu Thalib, udah kasih tahu ponakanmu itu supaya berhenti. Nah, Abu Thalib pun ya nurut. Nggak enak kan dia dengan pembesar-pembesar Quraisy yang lain. Akhirnya datang kepada Nabi Muhammad, mengatakan, wahai anak kemenakanku, berhenti kamu dari apa yang kamu lakukan sekarang, karena pembesar-pembesar Quraisy itu datang kepadaku demikian. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara tegas menolak kepada pamannya itu, bahwasanya ini tugas dakwah, Allah yang perintahkan, aku tidak akan berhenti dari tugas dakwah ini. Nanti rincian kisahnya akan kita baca mungkin pada pertemuan-pertemuan selanjutnya.
Intinya Nabi Muhammad nggak mau. Ketika Nabi Muhammad dengan tegas itu, Abu Thalib berubah pikiran lagi. Dari yang sebelumnya mungkin melempem gara-gara tekanan yang diberikan oleh para pembesar Quraisy, melihat keteguhan Nabi Muhammad dalam menyampaikan dakwah, kalau begitu lanjutkan. Bahasa kita hari ini gas saja. Bahasa kita hari ini. Tapi bahasa beliau pada itu lanjutkan, tetap pada pendirian engkau wahai anak kemenakanku, lanjutkan apa yang sudah menjadi tugas kamu. Ini menunjukkan keseriusannya Abu Thalib untuk melindungi dakwah Nabi Muhammad SAW. Tapi yang diharap-harapkan akan menerima dakwah Nabi Muhammad sampai akhir hayatnya, Abu Thalib tidak menerima dakwah Nabi SAW. Nah, pada malam hari ini kita akan membaca gambaran atau pemaparan yang diberikan oleh Syekh Shafiur Rahman Al-Mubarakfuri berkenaan dengan bentuk gangguan. Sebelum gangguan fisik penyiksaannya. Ini gangguan yang masih tarafnya itu adalah ocehan-ocehan lisan saja. Syekh Shafiur Rahman Al-Mubarakfuri mengatakan, walamma faraghat Quraisyun minal haji. Ketika orang-orang Quraisy itu selesai dalam pelaksanaan haji. Nah, kemarin kan dalam pelaksanaan haji yang sudah sepakat kemarin mengatakan tukang sihir. Nah, sekarang pelaksanaan hajinya udah selesai, udah bubar. Qabilah-qabilah udah pulang ke masing-masing kampungnya. Selanjutnya gimana ini? Fakkarat fi asaliba. Mereka memikirkan cara bagaimana lagi, metode bagaimana lagi agar Muhammad ini berhenti. Untuk menghalangi Muhammad dari menyampaikan dakwahnya kepada qabilah-qabilah, anggaplah ini selesai bagi mereka. Qabilah-qabilah akhirnya kan berimbang itu antara dakwah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, tapi kemudian mereka berjibaku untuk menghadang dakwah Nabi Muhammad. Selesai disampaikan dakwah, Abu Lahab ngasih tahu, jangan dengerin. Nah, akhirnya qabilah-qabilah baina itu antara terima atau tidak gitu kan. Antara terima atau tidak. Artinya belum ada yang membekas di hati masing-masing qabilah untuk menerima dakwahnya Nabi Muhammad. Tetapi kabar datangnya seorang nabi di Mekah ini nanti akan disampaikan gitu loh kepada anggota qabilah yang tidak ikut melaksanakan haji. Ini loh di Mekah sudah ada yang menyatakan dirinya sebagai nabi, menyampaikan dakwah begini dan begini. Nah, nanti setelah tahun ini baru dari berbagai qabilah itu nanti ada yang datang sembunyi-sembunyi ke Mekah, seperti Abdullah ibn Mas'ud. Datang dari qabilah Hudzail, cari Rasulullah, menyatakan keislamannya. Demikian ini hasil dari dakwah ketika Nabi di di musim haji tahun ini tadi. Kemudian dari qabilah Bani Ghifar datang Abu Dzar Al-Ghifari. Ini yang terbilang paling berani. Nanti akan kita baca riwayat beliau ketika menyampaikan dakwah itu. Begitu menyatakan keislamannya, Abu Dzar itu sudah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tanya kepada Rasulullah, apa yang harus saya lakukan? Kamu pulang ke qabilah kamu, sampaikan dakwah ke qabilah kamu. Tapi Abu Dzar nurut atau enggak? Abu Dzar langsung pergi ke Ka'bah, teriak, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dihajar, dipukuli lewat Abu Bakar radhiyallahu an. Ini orang Bani Ghifar. Perjalanan kalian itu kalau lewat berdagang ke Syam itu mesti lewat perkampungan Bani Ghifar. Kalian mukuli orang Bani Ghifar, nggak takutkah nanti perjalanan kalian dicegat sama anggota qabilahnya dia gitu kan? Ya juga ya, udah nggak jadi dipukuli. Besoknya nggak kapok, Abu Dzar teriak lagi situ, dipukuli lagi. Dan ini ada faedah yang sudah disampaikan kemarin oleh adik saya Ustadz Zaidan hafizahullah berkenaan dengan Abu Dzar ini ketika diperintahkan oleh Nabi Muhammad nurut, kok nggak nurut gitu loh. Kok itu nggak nurut? Apakah di sini kita mengatakan ini seorang sahabat Nabi nggak nurut sama Nabi? Nah, di sini faedahnya tentang fikihnya para sahabat. Jadi para sahabat, pemahamannya para sahabat terhadap perintah Nabi ini lebih dalam daripada pemahaman kita terhadap perintah Nabi. Di sini Abu Dzar melihat perintah Nabi ini bukan perintah wajib.
tetapi perintah anjuran. Kalau perintah anjuran masih ada peluang untuk tidak mengindahkan perintah tersebut, karena ini anjuran dari beliau. Nah, nanti contohnya yang lain-lain lagi ada pula pada Barirah. Barirah itu punya suami namanya Mughith. Dua-duanya itu budak. Tapi Barirah alhamdulillah berhasil memerdekakan dirinya setelah meminta bantuan dari Aisyah untuk ditebuskan. Merdekalah Barirah. Ketika merdeka, hukum Islam kan kalau istri itu dari budak merdeka, suami masih budak, itu boleh milih gitu. Apakah tetap sama suaminya atau dia pisah dari suaminya. Barirah pilih pisah dari suaminya. Mughithnya nangis. Jadi dari belakang itu buntutin Barirah sambil nangis gitu. Mughith itu diceritakan dalam riwayat Imam Al-Bukhari. Nah, Rasulullah ketika melihat itu mengatakan kepada Abbas, tidakkah kamu takjub kepada cintanya Mughith kepada Barirah dan bencinya Barirah kepada Mughith? Si Barirah ini istrinya bencinya bukan main sama suaminya, tapi kebalikan suaminya cinta mati sama Barirah. Ya, ini Allah Subhanahu wa taala jadikan di muka bumi ini ada yang seperti itu. Nah, maka Rasulullah datang kepada Barirah mengatakan, wahai Barirah, tidakkah engkau rujuk kembali kepada suamimu itu gitu. Apa kata Barirah? Tanya, wahai Rasulullah, ini perintah atau ini anjuran atau ini syafaat pembelaan engkau saja kepada Mughith ini? Ini anjuranku, ini pembelaanku saja. Innama ana asfa' kata Nabi. Ini bukan perintah, bukan wahyu gitu kan. Maknanya itu. Barirah memahami itu. Kalau begitu, la hajata li bihi. Aku sudah enggak butuh lagi sama suamiku. Kata siapa? Kata Barirah. Jadi karena itu bukan perintah wajib dari Nabi, enggak taat Barirah. Nah, ini faidah dari apa? Dari kisah Barirah dan kisah Abu Dzar Al-Ghifari, bahwasanya nanti ada perintah-perintah Nabi SAW yang sifatnya itu nanti boleh atau ada peluang untuk tidak melaksanakannya. Dan seseorang tidak dikenakan dosa ketika tidak melaksanakannya. Tetapi ketika nanti seseorang melaksanakannya, tentunya keberkahan akan melimpah bagi mereka yang melaksanakan anjuran-anjurannya Nabi SAW itu. Nah, kembali kepada kisah, orang-orang Quraisy memikirkan gitu, apa nanti yang harus dilakukan. Katakanlah ini buat kabilah udah berhasil nih. Mereka demikian, nggak ada yang menerima. Tetapi kabar itu sampai ke kabilah masing-masing. Maka dipilihlah ada beberapa cara yang mereka lakukan. Fakhtarat ma yali. Dipilihlah beberapa cara. Cara yang pertama, as-sukhriyah wat tahqir wal istihza wat takdzib wat tadhik. As-sukhriyah itu menanamkan kebencian kepada orang-orang terhadap Nabi Muhammad dan dakwahnya. At-tahqir itu merendahkan dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Wal istihza, menghinakan dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Wat takdzib, menyatakan ini dusta, mendustakannya. Setiap disampaikan wahyu oleh Nabi SAW, ini dusta, ini dusta. Wat tadhik, mentertawakan mereka. Qasadu biha takdzilal muslimin, dan mereka memaksudkan untuk merendahkan orang-orang Islam. Wa tauhini quwahum al-ma'nawiyah, dan melemahkan kekuatan mentalnya kaum muslimin. Artinya ini apa? Perang mental, atau kalau hari ini bahasa kita apa? Sea war. Perang kejiwaan. Sea war. Jadi secara psikis, menyerang secara psikis. Nah, orang yang baperan kena ini. Yang baperan, tetapi kaum muslimin Allah Subhanahu wa taala sudah anugerahkan bekal berupa iman. Selama 3 tahun dakwahnya Nabi Muhammad secara sembunyi-sembunyi, itu iman sudah tertanam. Di hadapan war yang seperti ini, perang mental yang seperti ini, serangan-serangan mental yang diberikan, kekuatan iman itu berhasil membentengi. Nah, inilah mungkin ini pelajaran juga bagi kita hari ini, bagi siapapun di antara kita kaum muslimin yang mungkin masih merasa dirinya baperan. Kuatkan keimanan. Caranya kuatkan keimanan itu bagaimana?
para ulama kan menyampaikan bahwasanya al-imanu yazdad wa yanqus. Keimanan itu dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bertambah dan berkurang. Bertambah dengan apa? Yazidu bit-ta'ah, yazid wa yanqus. Yazid bit-ta'ah. Kalau semakin seorang mukmin itu melakukan ketaatan, semakin bertambah keimanannya. Hari ini baca Quran selembar, ya keimanannya sampai selembar. Besok ditambah, pokoknya tiap hari saya baca 2 lembar, keimanannya nambah. Besok bacanya 3 lembar, keimanannya nambah. Sampai kemudian kalau 1 hari bisa menghatamkan Quran, maka imannya ya lebih daripada yang 1 hari baca Qurannya cuma 1 ayat 2 ayat gitu. Nah, jadi demikian kan. Ini dalam hal mendekatkan diri dengan Al-Quran. Nanti mungkin ada di antara kaum muslimin yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan sholat malam. Biasanya sholat malamnya itu kadang-kadang, akhirnya dirutinkan tiap malam sholat meskipun 1 rakaat. Dalam 1 bulan dia sudah rutin tiap malam sholat malam meskipun hanya 1 rakaat di setiap malamnya. Nanti bulan berikutnya tambah lagi 3 rakaat untuk witir gitu kan. Tambah lagi nanti 5 rakaat, 2 rakaat sholat sunnahnya, 3 rakaat witir. Nanti tambah lagi 4 rakaat. Demikian terus kita membina diri kita dan membina kedekatan kita kepada Allah dalam rangka apa? Memperkuat keimanan kita di hadapan memperkuat iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini di tengah hujaman atau serangan-serangan mental yang demikian, kaum muslimin ini bisa kuat. Kenapa? Sudah ada iman yang tertanam di hati mereka. Nah, bentuk-bentuk siwar atau serangan-serangan mental yang ditujukan kepada kaum muslimin ini digambarkan oleh Syekh Shafi Rahman Al-Mubarakfuri dengan mengatakan faramawun nabiyya sallallahu alaihi wasallam bituhamin hazilah wa syata'ima safihah. Jadi memberikan tuduhan-tuduhan yang dusta atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang merendahkan posisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, merendahkan harga diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakanu yunadunahu bil majnun. Nah, setelah Qabilah tadi pergi, kalau di hadapan Qabilah kan mereka nggak berani bohong tuh. Kalau beda-beda kan, nanti ketahuan bohongnya. Ini Qabilah sudah pergi, bebas dia mau ngatain Nabi Muhammad bagaimanapun. Kemarin harus sepakat tukang sihir gitu. Kalau nanti beda-beda ketahuan bohongnya. Nah, sekarang mereka udah pergi. Nah, ketika sudah pergi, Qabilah-qabilah di musim haji tadi sudah pergi. Nah, di sini baru dilancarkan tuduhan-tuduhan, berbagai macam tuduhan, silahkan. Bagi siapa? Bagi orang-orang kafir Quraisy. Maka mereka memanggil Nabi Muhammad dengan panggilan majnun, gila. Hal ini sebagaimana kita dapatkan di dalam Al-Quran surah Al-Hijr ayat yang ke-6. Orang-orang kafir Quraisy mengatakan apa? Wa qalu ya ayyuhalladzi nuzzila alaihi dzikru innaka lamajnun. Mereka mengatakan, orang-orang kafir itu mengatakan apa? Wahai orang yang diturunkan dzikr, yang diturunkan wahyu kepadanya, sungguh engkau itu adalah seorang yang majnun, seorang yang gila. Ini di dalam surah Al-Hijr diceritakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bentuk siwar tadi, serangan mental kepada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini satu jenisnya. Wa yasimunahu bisihri wal kadhibi. Menghinakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tuduhan tukang sihir dan tuduhan pendusta. Ini kita dapati di dalam surah Shad. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tuduhan orang-orang kafir Quraisy kepada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ajibu an ja'ahum mundzirum minhum. Mereka takjub ketika seorang pemberi peringatan itu datang kepada mereka, yaitu Nabi Muhammad. Nah, ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan keadaan orang-orang Arab ketika Nabi Muhammad SAW datang memberikan peringatan tersebut. Mereka takjub dengan susunan kata-katanya tadi. Kemarin kita kan sudah sampaikan susunan kata-kata di dalam Al-Quran itu adalah susunan kata yang nggak mungkin disusun oleh makhluk.
Nggak mungkin disusun oleh siapapun yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Nggak mungkin itu manusia yang menyusun susunan kata itu. Mereka takjub dengan itu. Nah, ketika mereka takjub dengan itu, orang-orang kafir nggak terima. Wa qala al-kafiruna hadza sahirun kadzdzab. Nah, orang-orang kafir baru kemudian mengatakan untuk memberikan tuduhan kepada Nabi Muhammad agar mereka tidak takjub dan terkesima dengan wahyu yang disampaikan oleh Nabi. Mereka menuduhkan Nabi Muhammad pada saat itu dituduhkan sebagai sahir, tukang sihir, kadzdzab, yang pendusta. Ini tuduhan mereka selanjutnya. Wa kanu yusyi'unah, dan mereka menyebarluaskan tuduhan ini, tidak berhenti di hadapan orang-orang yang bertemu dengan Nabi Muhammad SAW saja. Disebarkan fitnah-fitnah